Halo semuanya, kembali lagi dengan Sarjana Gagal. Kali ini Sarjana Gagal akan membahas tentang sejarah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Oke sahabat Sarjana Gagal, sebelum kita bahas sejarah Masjid Istiqlal, jangan lupa bantu channel ini supaya berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Masjid Istiqlal arti harfiah Masjid Merdeka adalah Masjid Nasional Negara Republik Indonesia yang terletak di bekas Taman Wilhelmina, di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional Monas di pusat ibu kota Jakarta. Masjid ini merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia yang dapat menampung lebih dari 200.000 jemaah. Di seberang timur masjid ini berdiri Gereja Katedral Jakarta. Ketua Harian Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal adalah Prof. Dr. Nasaruddin Umar, MH. Pembangunan masjid ini diprakarsai oleh Presiden Republik Indonesia saat itu, Ir. Soekarno. Peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan Masjid Istiqlal dilakukan oleh Ir. Soekarno pada tanggal 24 Agustus tahun 1961. Arsitek Masjid Istiqlal adalah Friedrich Silaban. Beliau sebagai jabatan arsitek yang berasal dari Dolok Sanggul, Sumatera Utara. Ia merupakan anak kelima dari Jonas Silaban. Beliau menjabat sebagai pendeta Lutheran tradisional yang dikenal sebagai Huria Kristen Batak Protestan. Desain Masjid Istiqlal yang dimenangkan tersebut ialah dengan mengusungkan tema ketuhanan. Masjid ini memiliki gaya arsitektur modern dengan dinding dan lantai berlapis marmer, dihiasi ornamen geometrik dari baja anti karat. Bangunan utama masjid ini terdiri dari 5 lantai dan 1 lantai dasar. Bangunan utama itu dimahkotai satu kubah besar berdiameter 45 meter yang ditopang 12 tiang besar. Menara tunggal setinggi total 96,66 meter menjulang di sudut selatan selasar masjid. Masjid ini mampu menampung lebih dari 200.000 jemaah. Selain digunakan sebagai aktivitas ibadah umat Islam, masjid ini juga digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia, aktivitas sosial, dan kegiatan umum. Masjid ini juga menjadi salah satu daya tarik wisata yang terkenal di Jakarta. Kebanyakan wisatawan yang berkunjung umumnya wisatawan domestik di samping sebagian wisatawan asing yang beragama Islam. Masyarakat non-muslim juga dapat berkunjung ke masjid ini setelah sebelumnya mendapat pembekalan informasi mengenai Islam dan Masjid Istiqlal, meskipun bagian yang boleh dikunjungi kaum non-muslim terbatas dan harus didampingi pemandu. Pada tiap hari besar Islam seperti Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriyah, Maulid Nabi Muhammad serta Isra Mi'raj, Presiden Republik Indonesia selalu mengadakan kegiatan keagamaan di masjid ini yang disiarkan secara langsung melalui televisi nasional seperti TVRI dan sebagian televisi swasta. Masjid Istiqlal merupakan masjid negara Indonesia, yaitu masjid yang mewakili umat Muslim Indonesia. Karena menyandang status terhormat ini, maka masjid ini harus dapat menjadi kebanggaan bangsa Indonesia sekaligus menggambarkan semangat perjuangan dalam meraih kemerdekaan. Masjid ini dibangun sebagai ungkapan dan wujud dari rasa syukur bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, atas berkat dan rahmat Allah SWT yang telah menganugerahkan nikmat kemerdekaan, terbebas dari cengkraman penjajah. Karena itulah masjid ini dinamakan Istiqlal, yang dalam bahasa Arab berarti merdeka. Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia, mulai berkembang gagasan besar untuk mendirikan Masjid Nasional. Ide pembangunan masjid tercetus setelah 4 tahun proklamasi kemerdekaan. Gagasan pembangunan masjid kenegaraan ini sejalan dengan tradisi bangsa Indonesia yang sejak zaman Kerajaan Purba pernah membangun bangunan monumental keagamaan yang melambangkan kejayaan negara. Misalnya pada zaman Kerajaan Hindu-Buddha bangsa Indonesia telah berjaya membangun Candi Borobudur dan Prambanan. Karena itulah pada masa kemerdekaan Indonesia terbit gagasan membangun Masjid Agung yang megah dan pantas menyandang predikat sebagai masjid negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Pada tahun 1950, Kiai Haji Wahid Hasyim yang waktu itu menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia dan H.
Anwar Cokroaminoto dari Partai Syarikat Islam mengadakan pertemuan dengan sejumlah tokoh Islam di Deka Park, sebuah gedung pertemuan di Jalan Merdeka Utara, tidak jauh dari Istana Merdeka. Pertemuan dipimpin oleh Kiai Haji Taufikur Rahman, yang membahas rencana pembangunan masjid. Gedung pertemuan yang bersebelahan dengan Istana Merdeka itu, kini tinggal sejarah. Deka Park dan beberapa gedung lainnya tergusur saat proyek pembangunan Monumen Nasional Monas dimulai. Pada pertemuan di gedung Deka Park tersebut, secara mufakat disepakati H. Anwar Cokroaminoto sebagai Ketua Yayasan Masjid Istiqlal. Dia juga ditunjuk secara mufakat sebagai Ketua Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal meskipun dia terlambat hadir karena baru kembali ke tanah air setelah bertugas sebagai delegasi Indonesia ke Jepang membicarakan masalah pampasan perang saat itu. Pada tahun 1953, Panitia Pembangunan Masjid Istiqlal melaporkan rencana pembangunan masjid itu kepada Kepala Negara. Presiden Soekarno menyambut baik rencana tersebut, bahkan akan membantu sepenuhnya pembangunan Masjid Istiqlal. Kemudian Yayasan Masjid Istiqlal disahkan di hadapan Notaris Eliza Pondak pada tanggal 7 Desember tahun 1954. Presiden Soekarno mulai aktif dalam proyek pembangunan Masjid Istiqlal sejak dia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Juri dalam sayembara Maket Masjid Istiqlal yang diumumkan melalui surat kabar dan media lainnya pada tanggal 22 Februari tahun 1955. Melalui pengumuman tersebut, para arsitek baik perorangan maupun kelembagaan diundang untuk turut serta dalam sayembara itu. Terjadi perbedaan pendapat mengenai rencana lokasi pembangunan Masjid Istiqlal. Ir. H. Muhammad Hatta, Wakil Presiden RI, berpendapat bahwa lokasi yang paling tepat untuk pembangunan Masjid Istiqlal tersebut adalah di Jalan Moh Husni Tamrin yang kini menjadi lokasi Hotel Indonesia. Dengan pertimbangan lokasi tersebut berada di lingkungan masyarakat Muslim dan waktu itu belum ada bangunan di atasnya. Sementara itu, Ir. Soekarno Presiden RI saat itu, mengusulkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina, yang di dalamnya terdapat reruntuhan benteng Belanda dan dikelilingi oleh bangunan-bangunan pemerintah dan pusat-pusat perdagangan serta dekat dengan Istana Merdeka. Hal ini sesuai dengan simbol kekuasaan keraton di Pulau Jawa dan daerah-daerah di Indonesia bahwa masjid harus selalu berdekatan dengan keraton atau dekat dengan alun-alun, dan Taman Medan Merdeka dianggap sebagai alun-alun ibu kota Jakarta. Selain itu Soekarno juga menghendaki Masjid Negara Indonesia ini berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta serta Gereja Immanuel Jakarta untuk melambangkan semangat persaudaraan, persatuan dan toleransi beragama sesuai berlandaskan ideologi Pancasila. Pendapat H. Moh Hatta tersebut akan lebih hemat karena tidak akan mengeluarkan biaya untuk penggusuran bangunan-bangunan yang ada di atas dan di sekitar lokasi. Namun, setelah dilakukan musyawarah, akhirnya ditetapkan lokasi pembangunan Masjid Istiqlal di Taman Wilhelmina. Untuk memberi tempat bagi masjid ini, bekas benteng Belanda yaitu Benteng Prins Frederik yang dibangun pada tahun 1837 dibongkar.